Selamat mendengarkan novel berjudul Mafia Berdarah Dingin yang dipersembahkan oleh Audiotune, author Linda Huang, pengisi suara Echiodo. Saat ini memasuki bab 2, Kimi menggoda Jack. Perjalanan pulang, Jack yang duduk menatap keluar jendela, membayangi kejadian di hotel tadi. Dia merasa hatinya terasa perih saat melihat tangisan gadis itu, sehingga membuatnya merasa aneh. Jack yang terkenal dengan kesombongannya tidak pernah suka saat didekati wanita manapun, apalagi sampai merasa perih demi seorang wanita. Yvonne yang berdiri di tepi jalan tempat penantian bus dengan menyandarkan dirinya sambil berlinang air mata. Terdapat beberapa orang yang di tempat yang sama untuk menunggu kedatangan bus. Saat itu, sebuah mobil mewah melewati sana. Jack yang berada di dalam mobil tersebut melihat ke arah luar jendela dan menatap Yvonne yang berdiri di tepi jalan itu. Gadis itu, kenapa setiap melihatnya menangis? Aku merasa perih, batin Jack yang mobilnya melewati tempat penantian bus. Di sisi lain, Jason masih bersama dengan selingkuhannya yang bernama Anita. Klek, Jason melangkah masuk kembali ke kamar mereka dan mendekati Anita yang sudah tanpa pakaian dan ditutupi selimut. "Apakah gadis bodoh itu sudah pergi?" tanya Anita dengan baring di kasur empuknya. "Sudah," jawab Jason dengan melepaskan pakaiannya satu persatu. "Dari kemarin sudah kubilang padamu, usir saja dia, tapi kau tidak tega." "Kami pacaran sudah 3 tahun. Tentu saja aku harus memikirkan cara untuk memberitahunya. Sekarang dia sudah tahu sendiri. Ini bagus juga," jawab Jason yang sudah tanpa sehelai benang di tubuhnya. Jason yang kemudian naik ke kasur di mana wanita itu berbaring, membuka selimut dan menindih tubuh seksi wanita itu. "Jason, malam ini aku menyerahkan tubuhku ini padamu. Kau jangan pernah mengecewakanku," kata Anita yang meraba tubuh Jason yang menindihnya. "Aku sudah korbankan pacarku. Apa kau masih tidak percaya padaku?" kata Jason yang mulai menguasai tubuh wanita itu. "Kau sangat kuat," kata Anita menahan sakit dan memejam mata. "Aku akan membuatmu kelelahan," ujar Jason yang meneruskan aksinya tanpa henti. Dengan penuh nafsu, Jason melakukannya dengan secara kasar. "Tuhan Jason," pinta Anita yang mengerang kesakitan. "Apa kau pernah melakukannya pada wanita bodoh itu?" tanya Anita dengan suara menahan sakit. "Tidak pernah." "Kalian pacaran selama 3 tahun, tapi kau tidak menyentuhnya?" "Dia tidak sudi menyerahkan dirinya," jawab Jason dengan aksi liarnya yang makin cepat. "Sakit, Jason. Kau sangat kasar," teriak Anita dengan menetes air mata. "Tubuhmu adalah milikku. Tentu saja aku akan melakukannya sehingga aku puas." "Jadi wanita bodoh itu masih perawat?" "Benar, aku pacaran dengan wanita yang sama selama 3 tahun, tapi aku tidak bisa menyentuhnya," ucap Jason dengan kecewa. "Tidak apa-apa, bukannya sekarang kau sudah memilikiku?" "Benar," jawab Jason yang masih dengan aksinya. "Dasar wanita bodoh. Apa kau kira aku mencintaimu? Jika bukan karena hartamu, mana mungkin aku mau menyentuhmu. Wanita yang kucintai hanyalah Yvonne. Kau membuatnya lari dan aku akan membalasnya," batin Jason. "Sudah, Jason, sakit sekali," pinta Anita yang tubuhnya dikuasai pria itu. "Sebentar lagi, Anita. Aku belum selesai." "Anita, Chloe, lihat saja nanti. Aku akan menikmati tubuhmu setiap saat. Kau bisa memuaskanku di ranjang. Setelah aku bosan dan menguasai hartamu, maka akan kutendang kau jauh-jauh. Yvonne, sabar. Aku akan membawamu kembali suatu hari nanti," batin Jason. Jason yang memiliki nafsu kuat dengan melakukannya selama 2 jam. Dia dikenal suka bermain wanita manapun. Hanya saja dia belum pernah menyentuh Yvonne, walau mereka sudah pacaran selama 3 tahun. Selama pacaran, Jason sering bermain dengan wanita lain di atas ranjang untuk memuaskan dirinya. Hanya saja tidak diketahui oleh Yvonne selama ini. Kediaman Sin. Pria parubaya adalah paman Yvonne yang bernama Mike Sin dan kakaknya bernama Kimi. Kimi adalah anak kandung dari Mike. "Pak, apa
Apa benar besok rumah kita akan diambil alih? Tanya Kimi yang duduk di ruang tamu bersama Yvonne dan Mike. Benar, ini sudah jatuh tempo. Tuan Anderson akan datang besok. Jawab Mike dengan sedih. Paman, apa tidak bisa menunda? Ini rumah kakek satu-satunya untuk paman. Ujar Yvonne dengan sedih. Tuan Anderson dikenal sebagai pria yang kejam. Dia paling tidak suka jika janji tidak ditepati. Balas Mike dengan mengeluh. Pak, bagaimana kalau aku mencarinya dan memohon padanya? Ujar Kimi yang dengan menatap Mike yang sedang tidak bersemangat. Tidak usah, kau tidak bisa menghentikannya. Di saat itu, aku janji sebulan. Dan besok tepat sebulan. Sambung Mike dengan berdiri melihat sekeliling rumahnya yang akan diambil alih oleh Jack Anderson. Paman, ini rumah kakek. Jika diambilnya bagaimana dengan paman dan kakak? Mau tinggal di mana? Tanya Yvonne dengan berdiri di samping Mike. Kita hanya bisa pindah. Setidaknya kita masih ada perusahaan. Jawab Mike yang menatap Yvonne. Pak, aku akan coba membujuk Tuan Anderson. Biarlah aku mencobanya sekarang. Kimi, kau tahu jika Jack Anderson tidak bisa dibujuk. Tapi Pak, setidaknya biarkan aku mencobanya. Kata Kimi dengan penuh keyakinan. Tapi Kimi, Pak, aku akan melakukan apapun demi rumah kita. Aku pergi dulu. Kimi, Teriak Mike yang melihat anaknya keluar dari rumahnya dan menuju ke mobil. Paman, biarlah kakak mencobanya. Kakak pintar bicara. Aku yakin pasti bisa. Ujar Yvonne dengan menenangkan pamannya. ya sudah, mudah-mudahan saja. Jawab Mike yang berjalan ke arah tangga. Kalau saja kakak Kimi tidak berhasil, aku harap aku bisa membantu paman dengan cara terakhir. Gumam Yvonne dengan melihat pamannya menuju ke lantai atas. Night Club 999. Kimi yang telah tiba ke sebuah klub 999. Pemilik klub ini yang tak lain adalah Jack Anderson. Kimi lalu melangkah masuk ke dalam dengan penuh keyakinan. Dia merasa bisa menggunakan caranya untuk membujuk pria itu. Selama ini, Kimi memang sangat berharap bisa mendekati pria dingin itu. Nona, Anda ingin mencari siapa? Tanya salah satu pegawai klub. Aku mau bertemu dengan Tuan Anderson. Namaku Kimi Shin, dari keluarga Shin. Jawab Kimi yang mengenakan pakaian rok pendek di atas lutut dengan atasan tanpa lengan. Tuan kami ada di kantornya. Silakan ikut kami. Baiklah, terima kasih, Jack. Aku yakin kau akan terpesona denganku malam ini. Batin Kimi. Klek tuan, Nona Kimi ingin bertemu, kata karyawan klub dengan hormat. Masuk. Jawab Jack dengan cuek. Tuan, apa kabar? Aku Kimi, anak dari Mike Shin. Sapa Kimi yang berdiri dengan sengaja menunduk sehingga menampakkan dua tonjolannya. Jack yang dengan dinginnya menatap wanita yang berdiri di depannya itu. Karena dia sudah tahu niat wanita itu adalah menggodanya. Untuk apa kau datang? Tanya Jack dengan tatapan ingin mematikan. Aku ingin memohon Tuan untuk memberi kami waktu untuk membayar hutang. Jawab Kimi ketakutan dengan tatapan pria itu. Dengan menggunakan apa? Kau ingin memohon padaku? Tanya Jack dengan dingin. Aku, apa saja yang Tuan inginkan? Jawab Kimi dengan sengaja menunduk lagi agar bisa menggoda pria di depannya. Baiklah, kalau begitu, buka pakaianmu semuanya. Jika kau bisa membuatku senang, mungkin saja aku akan beri waktu untuk menundanya. Perintah Jack dengan tatapan serius. Para pendengar sekalian, buku ini telah selesai dibacakan. Terima kasih telah mendengarkannya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.